Sesaat lagi akan Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh Ini yang bikin aku nggak habis pikir, karena kita harus punya sense of crisis, bahwa saat ini kita sedang ada krisis kesehatan yang luar biasa. Dan bahkan kita tahu Jawa Timur ini menurut data dari Kata Data per 22 Juni 2021, Jawa Timur tingkat kematian di Indonesianya yang paling tinggi, yakni 7,3%, disusul Lampung 5,3%. Artinya sudah sangat bisa dipahami apabila pemerintah di Jawa Timur kemudian melakukan penyekatan atau memake sure bahwa orang yang akan masuk ke wilayah Jawa Timur dari Madura begitu dites terlebih dahulu. Walaupun memang Jawa Timur juga Madura juga bagian dari Jawa Timur, tapi adalah untuk memastikan ini segala orang bentuk yang upaya, masuk, betul, orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain ini terbebas dari COVID-19. Iya, karena segala upaya ini dilakukan karena kita sama-sama mengetahui bahwa COVID ini benar-benar sedang merajalela dan tingkat penularannya sedang sangat luar biasa. Dan mungkin Inlana juga bisa bayangkan bahwa 1 dari 8 kasus COVID-19 ini adalah anak-anak, dan tingkat kematian anak-anak di Indonesia 3-5% tertinggi di dunia saat ini. Betul sekali, dan kondisi rumah sakit saat ini juga sudah penuh akibat kasus COVID yang juga terus meningkat, membuat penanganan kasus COVID ini semakin mengkhawatirkan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi kondisi ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan Dr. Reisa. Selamat pagi Dr. Reisa. Yang merupakan juru bicara pemerintah untuk COVID-19 sekaligus Duta Adaptasi Kebiasaan Baru. Dr. Reisa, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dok, terima kasih ya dok udah gabung di sini dok. Kami pengen tanya nih, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang tinggi saat ini dok? Iya, memang kita tahu COVID-19 ini kan mengakibatkan gejala yang bervariasi ya. Ada yang ringan sampai yang berat gitu. Jadi kita benar-benar harus waspada karena pada setiap individu ini bisa saja mengakibatkan penyakit yang berat, sehingga ini adalah penyakit yang mematikan. Makanya kita harus antisipasi karena apalagi dengan adanya varian of concern yang hasil dari mutasi yang makin banyak beredar nih di Indonesia belakangan ini. Kita tahu ada varian Delta. Ini 2,61 kali peningkatan resiko rawat inap di rumah sakit dan menyebabkan 1,67 kali peningkatan resiko membutuhkan penanganan gawat darurat. Apalagi varian ini itu menyebabkan peningkatan kemampuan penularan yang jauh lebih tinggi, yakni 3 kali lebih menular dibandingkan varian pertama virus penyebab COVID-19 dulu. Artinya gitu. kita saat ini menghadapi krisis kesehatan yang jauh lebih parah jika dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, karena ada varian baru, varian Delta dari India ini yang jauh lebih menular dan juga mematikan dok. Bagaimana tanggapan Dr. Reisa terkait dengan orang yang, wah aku nggak menggunakan prokes, aku baik-baik saja kok, dan aku yakin bahwa COVID bisa disembuhkan dok. Gimana dok menanggapi orang-orang yang berpikiran seperti itu? Ya itu yang tadi saya bilang, karena ini efek COVID ini bisa sangat berbeda. Jadi buat sebagian orang mungkin ini penyakit yang ringan, tapi buat sebagian orang lain ini mematikan. Makanya apapun jenis variannya yang ada di luar sana, hasil mutasi sekarang, pencegahannya tetap sama, yakni protokol kesehatan dengan 3M, 3T, dan vaksinasi. Dan kita tetap harus disiplin nih, makanya untuk melindungi diri dan orang lain dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kita dari tahun lalu sudah diajarkan yang namanya 3M, yang memakai masker dengan baik dan benar, menjaga jarak aman, kemudian mencuci tangan ya dengan air mengalir atau menggunakan dan sabun, dan juga atau menggunakan hand sanitizer. Dan sekarang ditambah lagi nih harus menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Seperti tadi saya menyimak tadi, saya setuju banget nih, anak-anak memang nggak sekolah, tapi jangan justru malah diajak ke tempat yang beresiko tinggi lainnya gitu kan, diajak jalan-jalan ke tempat yang berbahaya gitu. Jadi sementara ini karena kasus memang lagi tinggi-tingginya, kita sebaiknya di rumah aja dan melakukan isolasi mandiri kalau kita punya riwayat kontak erat dengan orang lain. Dan jangan takut untuk dilakukan tes, termasuk yang tadi di Suramadu tadi ya. Kenapa harus melakukan tes? Karena sebagai upaya ya telusur itu untuk menghindari terjadinya penularan yang lebih tinggi lagi. Gitu. Betul, apalagi saat tesnya sudah difasilitasi. Tapi kita kembali lagi bicara mengenai protokol kesehatan khususnya dalam penggunaan masker. Saat ini penggunaan masker banyak yang akhirnya berpikir, saya akan pakai double masker, saya langsung pakai 2 lapis masker. Ini bagaimana kondisinya dok? Apakah memang efektif saat kita menggunakan double masker? Kemudian cara penggunaan masker yang benar itu seperti apa dok?
Oke, jadi sebenarnya sejak Februari yang lalu, CDC itu sudah mengeluarkan pernyataan bahwa kalau memang penularannya tinggi sekali, rate of infection-nya tinggi sekali di lingkungan kita, maka kita sebaiknya menggunakan double masker. Yakni apa? Double masker itu bukan 2 masker begitu aja ditumpuk ya, tapi apa? Masker medis dan juga masker kain. Jadi memang tidak disarankan lagi hanya menggunakan satu jenis masker aja ya, atau masker kain aja. Ya, ini kenapa harus double masker? Karena ini dapat meningkatkan keketatan dan filtrasi masker yang terbukti lebih efektif nih untuk menyaring droplets yang berasal dari saluran napas dan mulut kita. Jadi yang pertama, kita harus meletakkan si masker medis ini di bagian dalam, ya. Jadi bukan masker kain yang di dalam, tapi masker medisnya. Dan masker medis ini sekarang harus yang menggunakan ada kawat seperti besinya atau kawatnya ya di sininya, supaya bisa rapat di bagian hidungnya. Kemudian dia menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu. Nah, kita tahu masker medis ini kan suka ada bolong-bolong di bagian sini ya, kurang rapat ya, seperti ini. Makanya itu gunanya masker kain. Masker kain kita letakkan di bagian luar seperti ini untuk membuat rapat bagian masker yang masih terbuka di samping-sampingnya. Begitu. Jadi memang kalau kita menggunakan double protection seperti ini bisa membuat keamanan lebih tinggi karena resiko untuk terinfeksinya jauh lebih rendah dan mampu melindungi sampai 85% lebih. Oke, Dr. Raisa, ini saat ini vaksinasi sudah digencarkan oleh pemerintah dan bahkan Pak Jokowi menargetkan dalam 1 hari 1 juta vaksinasi dilakukan begitu nanti di bulan Juli ataupun Agustus. Nah, kenapa masyarakat tidak perlu khawatir saat divaksin, Dok? Wah, tidak perlu khawatir karena vaksin itu kan sebenarnya isinya hanya senyawa biologis yang fungsinya untuk menimbulkan kekebalan tubuh kita. Nggak ada bahan-bahan yang aneh-aneh, ya kan? Dia juga sudah terbukti aman, efektif, bermutu dan berkhasiat. Ya, dan dia juga sudah ada semua vaksin yang masuk ke Indonesia juga sudah ditelaah oleh MUI dan memiliki sertifikasi halal gitu ya, ada fatwa halalnya juga. Dan sebenarnya vaksin ini kan tujuannya untuk mengurangi kesakitan dan juga kematian akibat COVID-19. Jadi ini penting sekali untuk dilakukan, apalagi vaksin yang sudah beredar, yang sudah disuntikan kepada masyarakat, adalah vaksin yang sudah melalui berbagai tahapan pembuatan vaksin yang sesuai dengan standar internasional. Dari penelitian eksplorasi, praklinis, uji klinis, sampai peninjauan regulasi, sampai baru diproduksinya. Itu semua dijalankan dengan baik oleh semua jenis vaksin. Jadi dipastikan aman. Oke, gitu. Tapi berarti saat ini ya situasi yang genting ini dengan COVID-19, apa sih akibatnya, Dok ya? Jika masih banyak di antara kita semua yang masih enggan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Boleh diberikan sekali lagi informasinya, Dokter? Oke, baik. Memang kita ketahui ya, 2 hari belakangan ini kita mengalami lonjakan kasus yang sangat luar biasa. 2 hari yang lalu kita berada di posisi ya tanggal 21 itu 14,5 ribu kasus konfirmasi positif dalam 1 hari. Kemarin tanggal 22 kita mengalami kasus positif sebanyak penambahannya 13.000,6 ya, 13.600. Jadi ini merupakan kasus harian yang tertinggi kedua di Asia. Setelah apa? Setelah India. Jadi ini sangat penting. Kita berada dalam situasi yang sangat genting karena kita sudah tembus 2 juta kasus konfirmasi positif dan cepat sekali penambahannya tiap hari dalam jangka waktu beberapa hari ini saja. Bahkan kemarin kita tahu kasus kematiannya itu tinggi sekali. Dalam 1 hari ada 335 orang yang meninggal dunia hanya karena COVID-19. Makanya bagi Anda yang masih merasa bahwa ini sesuatu yang remeh ya atau masih melanggar protokol kesehatan, hati-hati karena ini memang bisa membuat rumah sakit tambah penuh, kemudian suplai oksigen dan ventilator juga mulai habis gitu ya. Tentu ini akan sangat berdampak pada health system yang ada di negara kita. Apalagi saat ini tingkat occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit di Jakarta sudah lebih dari 80%, di Bandung Raya sudah lebih dari 80%. Kita nggak ingin sistem kesehatan kita kolaps gara-gara banyak orang yang positif COVID dan dirawat di rumah sakit. Terima kasih Dr. Raisa, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 atas waktu dan juga insight-nya pagi hari ini. Salam sehat selalu Dr. Raisa. Tapi satu hal yang aku ingat dari tadi apa yang disampaikan Dr. Raisa adalah mungkin buat kita, sebagian dari kita,
COVID-19 tidak terlalu parah dampaknya ya kan. Tapi kita tahu bahwa buat orang lain ini bisa sangat mematikan, bisa parah. Aku baru kehilangan loh satu senior di radio dulu dari Solo yang dia positif COVID dan ternyata dia juga mengidap diabetes sehingga dia meninggal dunia 2 hari yang lalu. Saat memiliki komorbid ini tentu saja akan menjadi sangat parah. Jadi kita nggak boleh egois di saat COVID-19 ini karena mungkin nggak parah buat kita, tapi kita bisa menularkan ke orang lain yang ternyata itu bisa jadi parah untuk mereka. Oke. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Inline yang dipersembahkan oleh